Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolu mini semangka, tapi ini bukan rasa semangka ya, hanya bentuknya aja yang menyerupai semangka. Jadi bolu mini ini cantik banget, cocok untuk isian snack box, untuk cemilan sendiri di rumah, atau hidangan saat lagi ada acara di rumah. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga aku pakai bahan apa aja? Kamu wajib simak terus videonya. Untuk bahan apa aja yang kupakai, semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan pastinya sudah aku tulis ulang juga di description box di bawah. Nah, jadi langkah yang pertama, mulai pecahkan 2 butir telur di mangkuk mixer, kemudian tambahkan dengan gula pasir. Jangan lupa untuk tambahkan sejumput garam dan masukkan juga dengan pasta vanila atau boleh pakai vanili bubuk sedikit aja. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, kemudian naik hingga ke kecepatan 4. Jadi aku ngemixnya ini sampai di kecepatan 4 kurang lebih selama 5 sampai dengan 8 menitan. Hingga dia mulai berwarna putih, pucat, dan pada saat diangkat dia berjejak. Sambil menunggu, aku mulai siapkan untuk bahan keringnya. Jadi ini ada tepung terigu protein sedang, kemudian aku tambahkan dengan baking powder. Setelah itu sisihkan, dan ini dia yang di mix tadi sudah mulai pucat warnanya dan pastinya sudah berjejak pada saat diangkat. Kemudian mulai masukkan bahan kering hanya setengah bagiannya aja. Jadi untuk bahan kering tepung terigunya ini sudah aku ayak atau aku saring terlebih dahulu ya, agar tidak ada yang bergerindil atau menggumpal nantinya. Setelah selesai, lanjut mixer lagi dengan kecepatan 1 atau paling rendah sampai tercampur aja. Setelah dirasa sudah mulai tercampur, kemudian masukkan santan. Masukkan secara bertahap. Jadi santan yang aku pakai ini dari 1 bungkus santan instan, kemudian aku tambahkan dengan air hingga volumenya mencapai 250 ml. Jadi masukkan secara bertahap sampai benar-benar semuanya tercampur. Setelah mulai tercampur rata, kemudian mulai tambahkan lagi dengan bahan kering, sisa dari tadi yang belum dimasukkan. Dan nambahinnya juga secara bertahap ya, dengan menggunakan sendok makan seperti ini, perlahan aja. Untuk ngaduknya atau ngemixnya ini hanya sampai dia rata aja, jadi jangan terlalu lama. Setelah dirasa cukup, semuanya sudah tercampur, kemudian mulai matikan mixer dan turunkan dari stand mixernya. Setelah itu, aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bahan yang bergerindil dan juga bahan yang mengendap di bagian bawah yang belum tercampur rata. Setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian aku bagi dua. Ini sebaiknya pakai wadah yang sama ya, tapi karena aku lagi nggak ada, jadi ini aku masukkan di satunya di mangkok dan satunya lagi masih di mangkok mixer. Kemudian untuk bagian yang satu aku tambahkan dengan pewarna hijau, setelah itu aduk rata hingga benar-benar semua warnanya tercampur. Dan untuk satu bagian yang lainnya aku tambahkan dengan pewarna merah. Setelah itu aduk rata hingga semua warnanya tercampur. Setelah dirasa tercampur, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan misis. Jadi untuk misisnya ini sesuai selera, boleh ditambahkan 2 sendok makan atau sama seperti aku ini hanya 1 sendok makan aja. Tapi karena menurutku kalau terlalu banyak nanti hasilnya akan gak begitu bagus, jadi aku hanya tambahkan 1 sendok makan aja. Dan sebelumnya aku sudah siapkan cetakan putu ayu yang bulat ini, diameternya sekitar 6,2 cm. Setelah itu olesi dengan menggunakan minyak goreng hingga rata sampai ke bagian dalam, sisi-sisinya juga bagian atasnya. Kemudian mulai tuang untuk bahan bolu yang berwarna merah terlebih dahulu hingga setengah bagiannya aja.
Setelah selesai, kemudian mulai tuang untuk warna hijaunya. Jadi ini warna hijaunya aku masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga agar lebih mudah pada saat dituang di atas cetakan. Jadi tuang secara merata ke bagian atasnya ini, dan nuangnya juga nggak sampai penuh ya, hanya sampai ada di garis cetakannya aja. Kemudian lakukan hal yang sama hingga semua bahannya habis. Setelah selesai, kemudian hentakan secara perlahan, ini untuk mengurangi gelembung udara di bagian dalam adonan dan agar nanti seratnya lebih kecil lagi di bagian dalam. Dan setelah selesai, kemudian mulai masukkan ke dalam kukusan. Pastikan untuk kukusannya ini terlebih dahulu airnya sudah mendidih ya. Kukus selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini di hasilnya kurang lebih selama 15 menit aku kukus. Dia benar-benar mengembang sempurna dan juga yang pasti matang hingga ke bagian dalamnya. Segera angkat dari dalam kukusan. Kemudian mulai masukkan lagi cetakan yang sudah berisi adonan untuk antrian yang selanjutnya. Dan lakukan hal yang sama ya hingga semuanya habis. Ini karena warna hijaunya udah habis, jadi aku full tambahin untuk yang warna merah. Kukus sama untuk waktu dan juga apinya. Dan ini dia setelah semuanya sudah matang dan sudah keluar dari kukusan. Untuk cara mengeluarkan dari cetakannya tinggal ditekan-tekan aja bagian samping. Kemudian keluarkan dari cetakannya. Dalam satu resep ini aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 42 cetakan atau 42 bolu mini. Jadi ini benar-benar banyak banget hasilnya ya dalam satu resep aja. Sudah cocok banget untuk ide jualan maupun untuk ide isian snack box. Dan ini aku mau cobain satu, aku ambil yang terakhir, jadi ini full warna merah karena warna hijaunya habis. Untuk tampilannya benar-benar mengembang, cantik bagian atas maupun di bagian bawahnya. Dan saat dibuka, jadi ini kamu bisa lihat sendiri ya, untuk bagian dalamnya itu benar-benar lembut banget. Mesesnya juga merata sampai ke bagian bawah, dan ini benar-benar enak banget yang pasti nggak bikin seret di tenggorokan. Dan tentunya pasti sama untuk yang warna merah dan juga hijau ini. Jadi aku bikin bolu semangka ini untuk isian snack box waktu itu lagi ada acara di rumah. Dan karena hasilnya banyak banget jadi ini gak capek, langsung satu kali resep aja. Untuk harga jualnya juga bisa mulai dari 1.000 sampai dengan 1.500-an per piecesnya. Murah kan, dan yang pasti itu sudah balik modal tentunya. Jadi gimana, gampang kan cara bikinnya? Yang pasti kamu juga bisa bikin sendiri di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.